بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي أنعم علينا بكثير من النعم، ومنها نعمة الإيمان والإسلام والصحة والحرية، ومنها نعمة العمر ونعمة الفرصة، وكثير من النعم الذي أنعم علينا. والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا وحبيبنا شفيعنا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudullah alladhi khalaqahunna. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asy-syamsa wal qamara ayatani min ayatillah لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم. رواه Bukhari wa Muslim. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gerhana matahari, gerhana bulan adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah perlihatkan kepada kita semua bahwa begitu maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menguasai segalanya karena Dialah yang menciptakan segalanya. Dialah yang mampu menata, mengelola, mengatur sesuai dengan kehendaknya. Karena Dialah yang maha agung, maha besar, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Gerhana bulan, gerhana matahari ini terjadi sejak awal bumi, matahari, bulan diciptakan. Sebelum ada risalah, wahyu, pemberitahuan dari Allah SWT, maka orang-orang merasa takjub, merasa heran, merasa kebingungan melihat suasana terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan. Maka banyak yang salah paham dan banyak kisah-kisah yang fiktif yang kita kenal, misalnya kisah dari Tiongkok bahwa bulan itu gerhana seakan-akan hilang separuh, hilang sebagian. Itu katanya dimakan sama ular naga. Ya, karena mereka memang percaya pada naga yang misteri itu. Makanya di kampung saya dulu, waktu saya kecil sekali, nenek menyuruh kita untuk menabuh kentongan, menabuh apa itu segala yang bisa digandeng, kenapa? Biar naganya katanya pergi, ketakutan sama tabungan-tabungan kita. Ya, karena terus-terusan nabung, lama-lama betul bulannya kembali lagi biasa lagi. Itu karena naganya sudah lari. Hadirin Allah SWT. Di Arab juga sama. Satu saat Rasulullah punya anak putra lelaki namanya Ibrahim. Anak yang sangat dicintainya karena dia anak lelaki, yang lainnya perempuan semua. Tiba-tiba masih di usia balita dia meninggal dunia. Betapa sedih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau teteskan air mata, menangis? Kata engkau, bahwa barang siapa yang menangisi kepergian seseorang yang dia cintai, maka tangisannya itu akan menjadi azab bagi yang meninggal tadi. Kata Rasulullah, siapa manusianya yang tidak bersedih ditinggalkan orang yang dicintai? Maka wajar saya dan kita semua menangis. Yang dilarang itu adalah menangis
yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang disebut niyahah, yaitu menangis demam, menjerit-jerit, mencabak-cabak rambut, menyobek-nyobek baju sampai tidak tersadarkan diri. Yang itulah yang akan menyebabkan azab bagi ahli kubur, bagi mayit yang dilaksanakan. Kemudian waktu itu kebetulan terjadi gerhana matahari total. Maka orang-orang mengatakan, wah, jangankan manusia, Rasulullah sampai matahari pun ikut menangis bersedih, lenyap sinarnya karena sedih ditinggalkan oleh Ibrahim. Rupanya matahari pun ikut bersedih. Maka terjadilah kesalahpahaman yang menyebabkan nanti ada kemusyrikan. Maka atas peristiwa itulah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Keduanya tidak terjadi gerhana karena matinya seseorang, tidak terjadi gerhana karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aytumuhu fad'ullaha wa sallu. Kalau kalian menyaksikan terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan, fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, agungkan nama Allah, wa sallu, dan salatlah kalian. Hatta yankashifa ma bikum, sampai gerhana matahari atau bulan itu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebenarnya mempertegas firman Allah Subhanahu wa taala untuk menafikan bahwa matahari bukanlah Tuhan. Karena sebagian ada yang menuhankan matahari, menyembah matahari, seperti keyakinan di Jepang, agama Shinto menyembah matahari. Juga bulan itu juga bukan Tuhan, karena ada sebagian Sabi'in menyembah bulan, karena bulan dianggap anak Tuhan. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tasjudu lisyamsi wa la lilqamari wasjudullaha alladzi khalaqahunna. Janganlah kalian bersujud kepada matahari, wa la lilqamari, jangan bersujud kepada bulan. Wasjudullah, tapi bersujudlah kepada Allah alladzi khalaqahunna, karena dialah yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, yang menciptakan segala jagat alam raya Allah. Maka yang berhak disembah adalah penciptanya, sebagai wujud syukur kepada adanya matahari, adanya bulan. Karena dua benda ini yang paling berdekatan dengan kita, yang sangat berhubungan dengan kita, itu sebagai wujud kasih sayang Allah. Bayangkan ketika tidak ada matahari, bagaimana kita bisa memperoleh energi? Kalau tanpa energi, bagaimana kita bisa hidup? Tanpa energi, bagaimana tanam-tanaman bisa tumbuh? Kalau tanam-tanaman tidak tumbuh, apa yang bisa kita makan? Buah-buahan bisa tumbuh karena terjadinya fotosintesis dengan matahari. Sinar matahari lalu dimakan oleh tanam-tanaman melalui fotosintesis. Katakanlah caranya makan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan itu seperti itu. Maka kita tidak bisa makan dan minum, tidak bisa makan, tidak bisa memakan buah-buahan karena tidak ada energi. Bagaimana tanpa matahari kita bisa bekerja dengan leluasa, dengan terang benderang di siang hari? Bayangkan kalau gelap gulita tanpa sinar matahari, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa berbuat banyak, gelap dan gelap dan gelap. Nauzubillah. Juga tanpa matahari, bagaimana kita bisa memperhitungkan waktu?
Berapa usia kita? Kemudian bagaimana kita berjanji kepada orang kita akan mengadakan sesuatu di hari keberapa, di bulan keberapa, di tahun keberapa. Kita tidak bisa menentukan itu kalau tidak ada matahari. Karena dua-duanya adalah ta'lamu 'adad as-sinin wal hisab, agar kalian bisa menghitung-hitung waktu, menghitung-hitung tahun. Masya Allah. Demikian maha besarnya Allah. Demikian pula tanpa bulan. Bulan matahari menentukan iklim. Tanpa bulan juga banyak yang tidak bisa menghitung waktu. Sebab ada sebagian umat menghitung waktunya dengan bulan. Dengan manazilnya, perubahan bentuk-bentuk bulan mulai dari yang sakit, nongol kecil, oh itu tanggal 1, nongol agak besar, tanggal 2, nongol agak 3, tanggal 3. Dengan bulan itulah orang-orang tua kita dulu sekalipun tidak sekolah, sekalipun tidak mengerti angka-angka di almanak, tapi mereka sangat paham. Kalau melihat bulan, oh ini tanggal 3, kita cek benar tanggal 3. Oh ini sudah tanggal 12, hanya melihat bulan saja tanpa mengerti almanak. Betapa jika bulan itu tidak ada, tentu sebagian kita tidak bisa menghitung. Nah maka perjalanan bulan dan matahari, bumi, itu semua adalah anugerah Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sepatutnya kita bersyukur kepada penciptanya. Juga dengan perhitungan bulan itu, perhitungan bulan dan matahari itu, kita menjadi disadarkan akan makna-makna waktu dalam Al-Quran. Hadirin, istilah waktu dalam Al-Quran begitu banyak. Satu disebut al-waqt. Al-waqt itu sesuatu yang sementara. Artinya apa? Hari ini sementara dia akan hilang, diganti dengan hari esok. Akan hilang lagi, diganti dengan hari esok. Itu adalah disebut al-waqt. Ada juga disebut as-sa'ah. As-sa'ah itu adalah penggalan-penggalan waktu. Maka disebutlah sa'ah wahidah, sa'ah thaniyah, sa'ah thalithah. Orang Arab mengatakan penggalan waktu disebut jam, sa'ah. Kita menyebutnya jam. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Ada juga disebut hinun waktu itu. Apa hin? Hin adalah batas usia kita. Hinun minad dahri, bahwa kita ini diberi kesempatan hin, waktu tertentu khusus bagi setiap kita, minad dahri, dari waktu yang terbentang luas. Waktu yang terbentang luas itu waktu yang sebelum kita ada. Waktu yang terbentang luas itu adalah waktu sesudah kita tiada. Itu yang disebut ad-dahr. Berapa juta tahun bumi ini, matahari ini, bulan ini sudah ada sebelum kita ada. Dan akan berapa ribu tahun lagi matahari, bulan, bumi akan masih ada sesudah kita tiada. Itulah disebut hin. Dengan ungkapan hin kita menyadari bahwa betapa pendeknya usia kita ini. Rasulullah menggambarkan pendeknya, terbatasnya usia kita ini dengan sebuah lukisan 4 persegi panjang. Kemudian di tengah-tengah Rasulullah lukis lagi sebuah garis panjang sampai keluar dari kotak persegi panjang. Kemudian di garis yang tengah tadi yang sampai keluar kotak itu, Rasul menulis menggambar lagi garis-garis pendek. Maka Rasul menjelaskan dengan menunjuk posisi tengah garis ini. Inilah manusia, kata Rasul. Hadzal insan, inilah manusia. Wa hadza, yang kotak ini adalah ajaluhu, ajal manusia. Jadi manusia di sini itu dibatasi oleh ajal kotak ini. Kemudian garis panjang ini apa? Ini adalah amaluhu, keinginan, harapan, keinginan, harapan.
cita-cita. Ini panjang sampai keluar kotak. Kemudian garis-garis yang ada di garis tengah tadi apa? Hadha al-a'rad. Idza aqta'u hadha nahsyaw hadha, wa idza aqta'u hadha nahsyaw hadha. Kata Rasul, ini al-a'rad. Apa a'rad itu? Rintangan, tantangan, problem, persoalan. Jadi manusia ini ketika berjalan mencapai cita-citanya sampai tembus keluar kotak, dia akan menghadapi al-a'rad, rintangan, tantangan, masalah, problem. Idza aqta'u hadha nahsyaw hadha. Maka manusia akan berjuang menyelesaikan problemnya itu. Namun sesudah selesai problemnya itu, datang lagi problem yang baru. Kemudian dia bergerak lagi untuk menyelesaikan persoalan yang kedua ini. Selesai persoalan yang kedua, dia sukses menjalankan rintangan itu. Dia akan dihadapkan lagi dengan tantangan baru lagi. Terus dan terus dan terus dan terus dan terus. Demikianlah perjalanan waktu manusia yang terbatas ini. Dia akan terus berhadapan dengan problematika hidup, masalah hidup. Maka jangan berpikir ketika kita menghadapi tantangan ini lalu kita merasa ngarasura, merasa putus asa. Sampai kapan permasalahan ini selesai? Kok datang lagi masalah baru? Selesai masalah ini datang lagi masalah baru. Iya, selama kita hidup di dunia tidak akan pernah dihentikan dari masalah. Karena memang hidup adalah masalah. Manusia itu dilingkup oleh tiga hal. Satu, dia adalah makhluk yang akan bermasalah. Bahasa lainnya adalah makhluk yang menderita. Jadi manusia adalah makhluk diciptakan untuk menderita. Kaget memang kita, tapi demikianlah Allah SWT mengatakan, walaqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia untuk menderita. Kabad di sini hati, al-kabad. Artinya apa? Akan selalu menderita manusia ini. Menderita dengan apa? Dengan segenap persoalan-persoalan, dengan segenap masalah-masalah, segenap tantangan-tantangan. Pernahkah kita satu hari tidak pernah ditantang, diberikan tantangan, ujian oleh Allah SWT? Tidak diberi masalah satu hari, pasti diberi masalah. Apa itu lapar masalah, kedinginan masalah, kurang uang masalah, sakit masalah. Tugas-tugas dari dosen adalah masalah. Harus menyelesaikan ujian-ujian akhir semester adalah masalah. Semua masalah. Karena memang hidup adalah masalah. Karena kita diciptakan untuk bermasalah. Supaya apa kita? Supaya kita berjuang bergerak, kerja. Sebab dunia ini tempat pekerjaan. Ad-dunya yaumul amal. Dunia ini tempat kita berjuang, bukan tempat istirahat. Kalau pengen istirahat, ada saatnya nanti diistirahatkan oleh Allah SWT, diistirahatkan nanti. Tidak perlu kita istirahat, diistirahatkan nanti oleh Allah SWT. Nah, hadirin dengan Allah SWT, maka kita dibatasi oleh hinun minad dahri. Sementara cita-cita kita terus panjang menembus garis kotak, itu menggambarkan bahwa kita seorang mukmin. Jangan hanya ingin bahagia dalam kotak ini, sebab kotak ini sementara, dunia ini sementara. Kita harus tembus cita-cita kita, harus terus keluar dari totalitas umur kita. Kita harus terus berharap terus untuk sampai mana? Mencapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cuma selesai sampai kotak. Buat apa kamu bekerja? Biar saya kaya raya. Buat apa kamu jalan? Biar saya bisa makan minum enak. Buat apa lagi? Buat saya pelesiran, buat ini. Buat apa lagi? Ya buat senang-senang di dunia. Selesai sudah. Sampai mati beres persoalan. Tidak bagi orang mukmin. Dia harus terus punya cita-cita, tembus keluar ajalnya sampai menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah hinun minad dahri. Maka adalah lagi waktu yang disebut al-asr. Apa sebut al-asr itu? Al-asr itu adalah asr yang asr, yaitu memeras. Maka orang Arab mengatakan kalau jus itu disebut asir. Jus mangga, asiru mangga, jus limun, asiru limun, asiru bertukar. Untuk apa kita memeras mangga, memeras buah-buahan? Agar kita memperoleh sari-sarinya saja. Kita tidak mau kulitnya, tidak mau peloknya, tidak mau sikinya, tidak mau serat-seratnya.
pengen aslinya saja, sari-sarinya saja. Itulah kita peras, kita jus. Dalam konteks waktu bagaimana kita? Sama kita tidak mau waktu-waktu yang disediakan oleh Allah yang terbatas ini berceceran tanpa makna, bersia-sia tanpa arti. Kita ingin seluruh waktu ini menjadi intisari pahala-pahala kita. Kita ingin semua detiknya, semua saatnya, semua menjadi nilai ibadah. Maka itulah yang disebut asr. Nah, bagaimana kita cara mengasr tadi, memecus waktu tadi agar semuanya bernilai ibadah, bernilai prestasi ibadah? Maka itulah Allah sediakan surat Al-Asr. Kata Imam Syafi'i, surat Al-Asr ini adalah kurikulum manusia. Kalau Allah tidak menurunkan seluruh Al-Quran, kata Imam Syafi'i, cukup saja dengan Al-Asr. Kenapa? Karena isinya sedemikian besar. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi Al-Asr, demi waktu, demi bagaimana waktunya harus diperas supaya bermakna. Bagaimana cara manusia memeras waktu agar dia itu memperoleh intisari dari setiap kegiatan aktivitas menjadi nilai ibadah? Itu hanya akan diperoleh bagi mereka yang alladzina amanu, yang mampu memeras waktu, memaknai waktu sebagai bernilai ibadah. Hanya 4 hal. Pertama, alladzina amanu, mereka yang melandasi hidupnya dengan iman. Maka seluruh amal-amalnya, karya-karyanya kalau dilandasi dengan iman karena Allah SWT, maka akan bernilai ibadah semua. Kullu hayatihi ibadah, semua hidupnya ibadah ketika landasannya illal ladzina amanu. Yang kedua, wa 'amilus shalihat, seluruh kerjanya, karyanya karena dalam rangka amal saleh. Hanya kesolehan saja menjadi cita-cita hidupnya, hanya amal kebaikan saja menjadi harapan hidupnya. Dia selalu pengen beramal saleh, tidak mau sedetik pun ada amal salah, tidak mau sedetik pun ada amal yang sia-sia. Dia gunakan waktunya untuk kebaikan, dia gunakan hartanya untuk kebaikan, dia gunakan ilmunya untuk kebaikan, semuanya untuk maslahat. Kenapa? Karena tidak mau ilmunya dia gunakan untuk sia-sia yang membawa kepada kemaksiatan. Dia gunakan semuanya untuk jalan Allah. Dia beramal saleh, berkarya. Inna salati wa nusuki wa mahyi mati lillahi rabbil alamin. Hidupnya, matinya, totalitas ibadahnya semuanya hanya karena Allah. Itulah manusia yang amil shalihat. Yang kedua, dia tidak mau enak sendirian, dia tidak mau kaya sendirian, dia tidak mau soleh sendirian, tidak mau baik sendirian, dia tidak mau ke surga sendirian, tidak mau. Kenapa? Karena sia-sia manusia yang tidak pernah menyeru kepada orang lain untuk sama-sama ke jalan yang baik. Dia tidak mau dirinya tidak pernah mengajar kepada orang, mengajak kepada orang. Dia selalu pengen bukan hanya dirinya yang saleh, tapi juga muslim. Dia mau memberikan jalan kesolehan bagi orang lain. Maka dia terus mengajak juga orang lain. Yuk kita beramal saleh. Kalau ada kemungkaran, dia cegah. Dia bermakhluk terus mengajak pada kebaikan. Kenapa? Karena sia-sia manusia yang tidak pernah mengajak orang lain kepada jalan kebaikan. Sebab tugas manusia bukan sekedar saleh, tapi dia harus muslim. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, seru oleh kamu, ajak orang-orang ila sabil rabbika, menuju jalan Allah. Ya Allah tidak suka kalau kita diam, tidak menyeru, seru. Ud'u, seru orang lain. Kalau anak-anak kita tidak mau sholat, tidak mau ibadah, jangan diam. Biarkan sajalah, nanti juga sadar sendiri, tidak boleh. Muru adakum bis salat fis sabi'. Berusia 7 tahun, perintahkan sholat. Kalau sampai tidak mau sholat sampai 10, usia 10 tahun masih belum juga mau sholat, fadribu fil 'ashir. Pukul di usia 10 tahun masih belum mau sholat. Saking pentingnya kita mengajak anak-anak untuk sholat. Kita tidak boleh meninggalkan generasi yang meninggalkan sholat. Allah sholat. Dan sangat bahaya bagi kita seorang tua kalau punya anak-anak tidak sholat.
Makanya nabi-nabi Allah kalau wafat itu dia berwasiat, bukan, nah harta bapak yang ini buat kamu, harta bapak yang ini buat kamu, bukan itu wasiat Nabi itu. Nasihat Nabi selalu ma ta'buduna min ba'di. Nah, apa yang akan kalian sembah sepeninggalanku? Itu semua nabi-nabi Allah berwasiat. Maka kita pun sama. Jangan pernah meninggalkan anak-anak kita meninggalkan sholat. Bangga dengan maksiat saja biarkan, karena dosa kita. Berdosa kita membiarkan, sebab kita disuruh untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr, dan kita terus bersabar. Bersabar dalam arti istiqomah menjalankan apa yang Allah perintahkan, istiqomah meninggalkan apa yang dilarang. Maka dengan 4 perkara inilah kita akan mampu memeras waktu sehingga waktu menjadi bernilai ibadah. Maka hadirin Allah SWT, itulah barangkali hikmah dibalik khusuful qamar, gerhana matahari karena bulan. Mudah-mudahan kita mampu melihat tanda kebesaran Allah untuk diri kita sendiri, agar kita mampu menjadikan setiap saat semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutbahnya hanya sekali, marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina wa karimina wa dhakhrina wa manna Muhammad sallallahu radallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan amin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pada kesempatan ini hati yang penuh khusyuk ini, kami berhimpun di rumah-Mu ya Allah, bermunajat, berdoa, memohon dengan kerendahan hati kepada-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, bagi yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami bersyukur kepada-Mu atas kesempatan waktu yang Kau berikan, atas kesempatan umur yang Kau berikan kepada kami ya Allah, atas segala kenikmatan yang Kau berikan kepada kami. Kalaulah kami masih belum mensyukuri segala nikmat-nikmat-Mu ya Allah, ampuni ya Allah. Jadikan kami menjadi ahli-ahli syukur ya Allah. Jauhkan kami dari kekufuran ya Allah. Kami menyadari betapa besar nikmat-Mu sejak kami lahir sampai hari ini. Betapa banyaknya nikmat-Mu yang tidak bisa kami hitung. Dan mungkin juga betapa banyak nikmat-Mu yang tidak kami syukuri. Kami lupa, kami lengah karena gelimbangnya, karena hebatnya keduniaan, karena indahnya keduniaan sampai kami melupakan nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Sering kami meninggalkan apa yang Kau perintahkan ya Allah. Sering kami melakukan apa yang Kau larang ya Allah. Oleh sebab itu ya Rabbana, pada sisa-sisa usia kami yang masih Kau sediakan, mungkin 2 tahun lagi, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun lagi, mohon ya Rabb, jangan wafatkan kami ya Rabb sebelum kami mampu memperbaiki diri ya Rabb. Jangan wafatkan kami ya Rabb sebelum kami bertobat sepenuhnya kepada-Mu ya Rabb. Jangan wafatkan kami ya Rabb sebelum kami mampu membersihkan dosa-dosa kami. Jangan wafatkan kami ya Allah kalau kami belum mampu menggunakan seluruh waktu ini untuk sebesar-besar mengabdi kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, beri kesempatan kami untuk memperbaiki diri ya Allah. Berikan kami hidayah, petunjuk dan pertolongan-Mu ya Allah, agar kami memperoleh kesempatan, kekuatan untuk memaksimalkan sisa umur ini sebesar-besar untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Rabbana, bagi anak cucu kami ya Allah, kami memohon kepada-Mu ya Rabbana, bimbinglah mereka ya Allah, berikan hidayah taufik kepada mereka ya Allah. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang soleh ya Allah. Jangan biarkan mereka bangga dengan dosa-dosa ya Allah. Karena pada saat kami nanti wafat, di saat tubuh sudah kaku terpucuk,
nyawa telah lepas dari badan. Kami ingin anak-anak kami lah yang nanti memandikan jenazah kami. Anak-anak kami lah yang nanti untuk mengkafiri jenazah kami, memandikan jenazah kami. Anak-anak kami lah yang menjadi imam sholat jenazah kami, ya Allah. Anak-anak kami lah yang nanti akan menggotong kami ke kubur, ya Allah. Anak-anak kami lah yang nanti akan menurunkan jasad kami ke liang lahat. Anak-anak kami lah yang nanti terus menghadiri kami ketika kami sudah berada di rumah. Dan anak-anak kami lah yang nanti terus berdoa kami ketika kami berada di alam barzakh. Kami ingin, ya Allah, bersama mereka kami di surga, ya Allah. Jangan kau pisahkan kami dengan anak kami, ya Allah. Jangan biarkan mereka masuk neraka sementara kami masuk surga, atau kami masuk surga sementara mereka masuk neraka, atau kami masuk neraka mereka masuk surga. Kami ingin berkumpul kembali, ya Allah, di surgamu seperti yang kau janjikan dalam surat Ar-Ra'd ayat 30 ayat 23 yang kau menjanjikan jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa yadkhuluna al-malaikata wal malaikatu yadkhulunaha min kulli bab salam. Ya Allah, Engkau menjanjikan bahwa surga akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman beramal soleh bersama orang-orang yang soleh lainnya, yaitu bersama ayah, bersama ibu, bersama nenek, bersama kakek. Min abaihi, mereka nanti akan bersama kami kata Engkau di surga. Wa min azwajihim, Engkau janjikan kami bertemu dengan pasangan hidup kami, ya Allah. Engkau janjikan kami bisa bertemu lagi dengan suami kami, ya Allah. Engkau janjikan lagi kami akan bertemu dengan istri kami yang kami cintai, ya Allah. Pertemukan kami kembali di surga-Mu, ya Rabb, semoga Engkau janji. Wa dzurriyyatihim, juga Engkau menjanjikan kami akan bertemu dengan anak-anak kami, dengan cucu kami di surga-Mu, ya Allah. Kami ingin berkumpul kembali berreuni akbar di surga-Mu, ya Allah. Oleh sebab itu bimbing anak-anak kami, ya Allah, jadi ahli sholat, ahli ibadah, ahli surga. Kepada ayah dan ibu kami yang sudah tiada, ya Allah, yang sudah berada di alam barzakh, ya Allah, mudah-mudahan mereka mendapatkan nikmat, karunia nikmat, ya Allah. Seandainya mereka banyak dosanya, ya Allah, jangan Kau biarkan mereka tersiksa di alam barzakh, ya Allah. Karena mereka waktu hidup begitu besar jasanya kepada kami. Ibu mengandung kami 9 bulan, melahirkan kami dalam keadaan hidup dan mati, membimbing kami sejak TK, SD, SMP, SMA dengan segala nasihat-nasihatnya, sehingga kami menjadi manusia yang dewasa, yang mandiri seperti sekarang ini. Itu karena jasa ayah betapa besar, karena dia telah membantu memeras keringat agar kami bisa hidup layak, agar kami bisa sekolah, agar kami bisa mengaji. Pesantren, begitu besar jasa-jasa ayah, sampai beliau wafat kami belum bisa memberikan balasan yang sebaik-baiknya. Ketika kami waktu itu masih menyusahkan ayah ibu, masih ada. Sesudah kami sekarang sudah kami mandiri. Saatnya kami harus berbagi, tapi ayah dan ibu sudah tiada. Oleh sebab itu, ya Allah, jadikanlah seluruh jasa-jasa mereka menjadi penghalang atas azab kubur, ya Allah. Jadikan jasa-jasa mereka untuk menjadi wasilah memperoleh rahmat dan kenikmatan di alam barzakh. Ya Rabbana, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, segala dosa ibu bapa kami,
segala dosa para guru-guru kami, segala dosa para pemimpin-pemimpin kami, segala dosa seluruh orang mukmin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, kepada siapa kami mohon ampun ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ببركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih hadirin, mohon maaf kalau waktunya terlalu panjang. Mudah-mudahan Allah SWT terus memberikan bimbingan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah mewafaqkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekedar minum ada Bapak Ibu silakan di sana. Itu tidak ada orang ke rumah, dia sendiri kata di Garuda. Iya, tuh.